Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda. Hari ini kita masuk ke pelajaran IPA. Bunda akan menjelaskan tentang komponen-komponen darah ya. Ini bisa lihat tentang komponen-komponen darah. Bisa dulu ya. Jadi sebelum kita masuk komponen, Bunda akan menjelaskan tentang fungsi darah ya. Waktu kita video call itu Bunda sudah menjelaskan tentang fungsi darah, berarti hanya mengulang kembali ya. Jadi fungsi darah itu nak ya, pertama dia adalah mengangkut sari-sari makanan, oksigen dan bahan lainnya ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah sebagai pengatur suhu tubuh dan pertahanan tubuh. Di dalam darah itu memiliki beberapa cairan, ada dua, ada yang disebut dengan sel darah dan kedua disebut dengan cairan darah. Kalau sel darah itu dia mengandung eritrosit, itu adalah sel darah merah, leukosit itu sel darah putih, dan trombosit itu adalah kepingan darah ya. Kalau cairan darah itu atau yang disebut dengan plasma darah, satu-satu. Sel darah atau yang disebut dengan eritrosit, dia tersusun atas sumsum. Dia juga mengandung hemoglobin karena mengandung zat yang berwarna merah ya. Eritrosit dia mengandung oksigen. Ketika dia mengandung oksigen, darahnya itu akan berwarna merah. Ketika dia mengandung karbon dioksida, warnanya akan berwarna merah tua. Kalian lihat seperti inilah gambaran kepingan darah atau disebut dengan eritrosit. Yang kedua ada leukosit atau yang disebut dengan sel darah putih. Biasanya leukosit ini lebih besar ukurannya daripada sel darah merah. Terus juga ukurannya ini berubah-berubah ya, tidak sama karena sel darah putih ini adalah sel yang sangat aktif. Fungsinya adalah membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh, ke dalam darah dan tubuh. Contohnya seperti irisan ini ya, yang ada dalam tubuh kita. Jadi ketika ada kuman yang masuk itu biasanya sel darah putih duluan yang melakukan tindakan terlebih dahulu dalam tubuh. Yang ketiga adalah kepingan darah ya, kepingan darah. Kepingan darah ini juga sama, dia tidak beraturan dan mudah pecah ya. Biasanya kepingan darah ini dia mengandung 1/3 dari ukuran sel darah merah. Fungsinya adalah untuk membekukan darah. Jadi ketika kita teriris pisau atau misalnya kena paku itu biasanya dia cepat membekunya karena ada zat yang membekukan suatu darah ya. Sekarang kita masuk yang kedua itu adalah plasma darah. Plasma darah itu adalah setengah darah yang tersusun atas plasma darah ya. Dia mengandung sari-sari makanan dan air. Nah, ada proteinnya, ada ion-ion, misalnya nutrisi atau sampah dan hormon ya. 92% itu adalah mengandung air. Oke, kita masuk ke gangguan peredaran darah pada manusia. Biasanya gangguan ini terjadi karena tersendatnya aliran darah dalam pembuluh darah atau yang disebut dengan kolesterol ya. Anemia juga merupakan salah satu gangguan peredaran darah pada manusia, artinya dia kekurangan darah atau kekurangan zat bersih ya. Makanya kalian kalau kita letih, lesu, lemas itu berarti tanda-tanda kita kekurangan darah atau anemia. Berarti harus banyak-banyak makan sayuran ya, dan juga harus makan yang vitamin yang mengandung vitamin C. Selain itu juga jantung juga merupakan salah satu adanya gangguan peredaran darah pada manusia. Jadi nak ya, ketika serangan jantung itu disebabkan oleh darah, adanya penimbunan stroke ya, stroke di dalam kepala atau bagian aliran tubuhnya. Makanya dia terkena serangan jantung. Serangan jantung juga merupakan serangan yang sangat mematikan. Oke anak-anak, yang ada buku silakan baca kembali bukunya di halaman 83, itu tentang penyakit jantung, bisa kalian baca kembali ya. Terus untuk latihannya buka bukunya halaman 93. Kerjakan yang IPA-nya nomor 13 sampai nomor 18. Yang ada buku 5D silakan kerjain di sana, yang tidak ada buku 5D silakan kerjakan di buku latihan buat soalnya. Terima kasih. Yang kurang paham silakan chat pribadi Bunda, tanya sama Bunda langsung ya.